Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting dan terbaru yang mana pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2002 Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rencana kenaikan BBM. Nah, apakah ini merupakan sebuah kabar buruk dan apakah ada kabar baiknya bagi para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH dan juga para pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta? Sebelum saya menyampaikan informasi lebih jelas dan lebih detail tentang kabar baik dan kabar buruk dari rencana kenaikan BBM ini, agar channel saya ini terus bisa berkembang dan saya bisa terus menyapa para kalian semua teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa untuk menyajikan informasi-informasi penting tentang bansos, tentang program pemerintah, dan informasi-informasi lainnya. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa, pada hari Senin yang lalu, tanggal 29 Agustus 2002, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengumumkan rencana kenaikan BBM, di mana memang pada saat ini pemerintah itu melakukan subsidi BBM yang mana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan itu sangat membebani keuangan negara. Nah, memang kalau dinaikkan itu BBM pastinya akan berdampak sangat luas kepada masyarakat. Nah, itu akan bisa membuat kenaikan-kenaikan harga-harga bahan-bahan pangan, bahan-bahan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya di tengah pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 karena masih diberlakukannya PPKM. Kalau dinaikkan BBM pastinya masyarakat yang selama hari ini dalam memenuhi kebutuhan hidup sulit. Dengan dinaikkannya BBM ini nantinya pastinya itu juga akan mengalami kesulitan lagi. Ya, para pemirsa, dengan adanya rencana kenaikan BBM itu Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwasanya pemerintah nantinya akan memberikan bantuan tambahan kepada keluarga penerima manfaat yang sumber datanya itu dari Kementerian Sosial. Nah, siapa sasaran dari bantuan tambahan yang diberikan oleh pemerintah nanti melalui Kementerian Sosial, yang datanya disiapkan oleh Kementerian Sosial? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Nah, dan berdasarkan informasi yang didapatkan, kabar baiknya khususnya untuk para KPM PKH, para KPM BPNT, itulah nantinya yang akan mendapatkan bantuan tambahan subsidi BBM atau disebut dengan bantuan langsung tunai BBM, BLT BBM. Nah, sasarannya adalah KPM PKH dan KPM BPNT dan dengan jumlah target penerima yaitu sebesar 20,65 juta KPM. Nah, kabar baik bukan bagi para KPM, PKH, dan BPNT? Yang jadi pertanyaan berikutnya, berapa bantuan yang akan diberikan di BLT BBM ini? Nah, diumumkan bahwasannya BLT BBM nantinya itu akan diberikan sebesar Rp600.000 dengan 2 kali pembayaran. Artinya 1 kali pembayaran itu sebesar Rp300.000 dan juga yang kedua Rp300.000 dengan total Rp600.000. Nah, itu nantinya akan disalurkan melalui kantor pos yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, para KPM PKH, para KPM BPNT itu nantinya akan mendapatkan BLT BBM dengan total Rp600.000 dicairkan melalui kantor pos yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meringankan beban hidup di tengah-tengah rencana kenaikan BBM nantinya. Pastinya jika BBM itu benar-benar naik akan berdampak kepada kesulitan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena mungkin nanti akan berpengaruh kepada harga-harga bahan-bahan pangan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, semoga nanti bantuan yang diberikan oleh
pemerintah ini BLT BBM kepada KPM, BPNT, dan PKH ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan para KPM bisa bijak untuk mempergunakan bantuan yang diberikan pemerintah. Dan perlu diingat memang ini sifatnya membantu untuk meringankan beban hidup bagi para KPM, dan artinya pemerintah itu selalu hadir untuk mengatasi, membantu masalah-masalah dari para masyarakat, khususnya para KPM, PKH, dan BPNT, agar dampak dari kenaikan BBM nantinya itu tidak terus membuat para KPM itu mengalami situasi yang teramat sulit. Semoga ini merupakan sebuah kabar baik bagi para KPM, PKH, dan KPM BPNT. Nah, dan berikutnya yaitu diumumkan juga oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk para pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta rupiah. Nah, itu nantinya akan mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayarkan selama 1 bulan. Nah, mungkin ini merupakan juga kabar gembira bagi para pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta rupiah. Semoga bantuan subsidi upah yang diberikan nantinya sebesar Rp600.000 itu bisa juga membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam mengatasi dampak nantinya jika BBM itu akan dinaikkan oleh pemerintah. Dan memang perlu diingat bahwasanya yang menjadi sasaran ini adalah pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta rupiah dan memiliki BPJS ketenaga kerjaan. Dan bagi para pekerja, semoga bantuan-bantuan yang diberikan ini nantinya bisalah meringankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam mengatasi dampak nantinya kenaikan BBM ini. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bagi para KPM, PKH, BPNT, dan pekerja bergaji maksimal di bawah 3,5 juta rupiah, hal yang dilakukan oleh pemerintah ini bisalah untuk membantu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi di tengah-tengah situasi dengan rencana kenaikan BBM ini. Memang mungkin ini menjadi sebuah kabar buruk, tetapi juga menjadi kabar baik bagi para penerima bantuan tambahan akibat nantinya akan dinaikkannya BBM. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa untuk menyajikan informasi-informasi penting, terpercaya, akurat, dan informasi-informasi lainnya. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.